Setelah sebelumnya kalian sudah tahu bahwa kata benda itu terbagi menjadi dua, yaitu yang common nouns dan proper nouns. Sekarang pembagian kata benda berdasarkan jumlahnya, tunggal atau jamak. Nah, biasanya kata benda yang memiliki dua jenis ini namanya kata benda yang bisa dihitung, count nouns. Nah, kita akan belajar yang singular nouns ya, yang kata benda tunggal. Kata benda dapat berupa singular dan plural, tunggal dan jamak. Ketika kamu membahas tentang satu orang, satu binatang, satu tanaman, dan satu tempat, satu barang, itu menggunakan singular nouns. Biasanya kata benda yang dalam bentuk ini juga termasuk common noun. Biasanya ya, walaupun ada beberapa yang enggak. Karena kalau common nouns itu biasanya yang bisa dihitung. Contoh, a sheep. Itu artinya sebuah ya, itu merupakan kalau nanti kalian belajar tentang determiners setelah belajar tentang pronoun, tentang kata sifat. Nah, ini namanya article. Sebuah, seekor, sebutir, seseorang. Jadi artinya itu artinya bisa sebuah, seekor, sebutir, kemudian seseorang, tergantung nanti bendanya apa, hewan, tumbuhan, atau manusia. A ship, sebuah kapal. An orange, sama. Sama an itu sama artinya ya. Tapi cuma nanti perbedaan penggunaan. Bagaimana bedanya? Nanti kita lihat sendiri ya. A man, an owl. A tree, sebuah pohon. Jadi berikut kalau kalian menulis bentuk tunggal, bisa nulis pakai atau n atau one. One owl, one orange, one sheep, one tree. A tree sama one tree sama. An airplane, ladder, a bicycle, a map, a girl, an university, a bus, an ice cream, a comb, a doll, a cake, a slide, a father, an uniform, a cherry, an apple. Nah, terus bagaimana perbedaan penggunaan dan n ya? Gunakan dan n sebelum kata benda tunggal dan bisa dihitung. Gunakan n ya sebelum kata-kata yang dimulai dengan bunyi vokal. A, E, I, O, U. Kalau U itu nanti bunyi konsonan. Ya, contohnya. An egg, an envelope, an ice cream. Beberapa kata tidak mengikuti aturan di atas. Contohnya yang menggunakan tidak sebelum kata-kata yang dimulai dengan huruf U. U kalau dibaca dalam bahasa Inggris itu seperti ada huruf Y-nya ya, U. Makanya setelah huruf O tidak memakai N, tetapi harus memakai E. A university, a uniform, a unity. Tapi kalau umbrella itu kan bacanya bukan umbrella itu pakainya an umbrella. Beda ya. Nah, tergantung cara membacanya. Kalau cara membacanya seperti ada huruf Y-nya, Y kan konsonan ya, nanti pakainya E. Nah, karena kita memakai E itu sebelum kata-kata yang dimulai dengan bunyi konsonan. Berarti selain ini, itu memakai E. A basket, a ball, a car, a hill, a house, a rainbow, a monster, a pillow, a watch, a zoo. Tetapi ada beberapa kata yang tidak mengikuti aturan ini, biasanya yang diawali dengan huruf H. Soalnya kalau diawali dengan huruf H itu lebih ke bunyi vokal. Contohnya an air, an honor, an hour. Seperti ada A-nya, seperti ada O-nya. Makanya pakainya bukan a hair, honor, hour, pakainya an. Gitu ya, semoga semakin paham dan tidak bingung ya.